Ustaz Fadli mana? Li di mana Li? Habib, Habib sudah datang, Ustaz Som sudah datang. Di mana? Saya juga, masih ada kalau. Di mana sih Fadli? Aduh ini dia nih, sekarang astagfirullahaladzim, maaf Ustaz. Maaf, Ya Allah, ya Allah maaf Ustaz, ketabrak jatuh lagi. Makanya Maaf, nggak sengaja. wasari'u bersegera, Iya, maaf. jangan lambat. Dari mana? Tadi saya ke toilet dulu, itu pas lagi mau detik-detik akhir Maaf, tiba-tiba maaf. pengen ke toilet. Sakit nggak Ustaz? Maaf ya. Sakitnya ada seberapa? Tapi Malunya ya se-Indonesia. Allah nggak gitu juga Ustaz. Pakai diambil hati. Saya kan ini kan masalahnya kan juga tadi buru-buru udah langsung ke sini jadi nggak ngeliat sambil ngeliat skrip. Tiba-tiba nabrak Ustaz. Skripnya ketinggalan. Saya nggak sengaja Ustaz. Sebentar Ustaz, ini ngomong-ngomong masalah nggak sengaja ya. Kita kalau nggak sengaja melakukan kesalahan, kayak tadi contohnya saya nih. Iya. Ini tapi udah maafin belum? Maafin lah. Enak aja. Kalau saya tidak maafin, saya tersiksa sendiri. Iya, takutnya saya juga Tunggu dosa. dulu. Maaf nggak sengaja. Iya, maksud saya gini, kalau seandainya kita melakukan kesalahan tapi nggak sengaja, itu bagaimana hukumnya? Dosa apa enggak? Nah, bagusnya kita angkat aja tema ini. Karena ini kan sering banget terjadi di masyarakat. Bener. Dengan sengaja, kayaknya ini sengaja atau tidak ya? Betul. Maaf nggak sengaja. Maaf, dengan mudahnya orang berkata, maaf ya nggak sengaja. Iya, Tapi- kayak orang kecelakaan motor, kecelakaan Maaf mobil, ya, nggak keserempet, kan nggak sengaja. Oh iya juga ya. Iya kan? Nah ini Kita bahas aja ini ya. bahas aja di Islam itu Iya, iya, sekarang iya, ya. boleh. Ustaz makasih banyak Makasih Ustaz. banyak, Masya Allah. ya Ya Allah. Mohon izin. Habib, ya Allah Ustaz Syam. Pasti ngomong lagi, Iya. maaf nggak sengaja. Maaf Habib, nggak sengaja saya di depannya. Saya minggir dulu deh kalau gitu. Permisi dulu. Wah saya jamaah yang di rumah saya sapa dulu Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah bersama guru-guru kita dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru besar nih. Waduh ya, dari Majelis Rasulullah pimpinannya langsung datang di sini ada Habib Pimpinannya Nabil. langsung, Masya 01. Allah, 01. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Mas Fadli yang besar itu badannya. Oh, Masya Allah bisa aja Habib. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli. udah seger Ustadz Syam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau Ustadz Maulana tadi udah ketemu gitu Oh iya, ya? saya kira dilupa lagi. Enggak, saya enggak lupa. Ini Masya Allah. Nanti buat jamaah yang ada di rumah juga kita ingatkan lagi ya, bahwa nanti akan ada segmen baru juga nih. Segmen baru kita namanya adalah Petuah Ustadz. Dan nanti akan banyak informasi bermanfaat seputar kehidupan dan keseharian yang kita bisa langsung praktekin nih jamaah yang di rumah langsung ngelihat kayak gimana sih ceritanya nih. Apa sih isi petuahnya nanti kita bahas sama-sama. Nah sekarang nih bicara manusia. Bicara yang namanya manusia ini udah pasti namanya manusia tempatnya salah dan khilaf. Nah nih makanya mungkin ya suka bikin salah walaupun karena kita pikir nih kita nggak tahu atau mungkin nggak sengaja. Tapi sebenarnya ada faktor penyebab lain nggak sih yang bikin manusia ini sering khilaf, bikin salah walaupun nggak sengaja. Nah sekarang yang kita bahas nih, mohon izin Ustaz Syam ya. Siap. Pertanyaannya nih, apakah yang menjadi faktor penyebab ketidaksengajaan seseorang sehingga kesalahannya dapat merugikan orang lain. Lalu bagaimana nih jika orang tersebut masih belum bisa memaafkan kita. Kayak tadi Ustadz Maulana ternyata nggak mau maafin saya kan nanti Saya sudah repot saya. maafin, Udah saya sudah alhamdulillah maafin. ya Allah Ih, makasih gimana banyak Ustadz sih? Maulana. Silakan Ustadz Syam mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Habib, Masya Allah, Ustadz Maulana, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'da an aqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Masya Allah, kita buka dengan ayat yang sering kita baca bahkan menjadi bagian daripada wirid-wirid dalam sholat-sholat kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Artinya adalah ya Allah jangan kau hukum kami atas apa yang kami nasina, lupa, khilaf kalau bahasa kita. Kemudian au akhtana atau yang nggak sengaja gitu. Jadi dalam ayat ini kita minta sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan kau hukum kami kalau kami khilaf atau kami salah atau nggak sengaja. Jangankan itu, yang sengaja aja Allah maafin, apalagi yang nggak sengaja. Jadi berangkat dari ayat ini Allah sudah kabulkan ternyata dari hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang lupa, orang yang salah dan orang yang dipaksa itu tidak kena hukum yang namanya hukum fikih. Bahkan para ulama juga yang namanya ada namanya qatlul khata, ada namanya membunuh karena tidak sengaja. Itu pun ada penjelasan yang sangat luar biasa yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Namun yang kita mau bahas adalah faktor kenapa ada orang melakukan suatu kesalahan yang di mata orang lain itu salah, tapi ternyata perbuatannya salah namun orangnya tidak salah. Itu yang disebut dengan tidak sengaja. Apa yang menyebabkannya? Yang pertama karena tidak adanya pengetahuan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sangat menjunjung tinggi tentang ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu pertama yang turun langsung tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Karena tidak ada pengetahuan. Nah, dari tidak adanya pengetahuan, dari tidak adanya ilmu ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Apakah dia memang sengaja untuk tidak belajar? Nah ini berarti kesalahan karena dia sengaja tidak belajar. Kenapa Anda dalam sholat tidak pernah yang namanya baca Al-Fatihah? Oh saya tidak tahu kalau itu rukun. Kenapa Anda tidak belajar? Enggak punya waktu. Berarti Anda sengaja untuk tidak belajar yang namanya rukun sholat. Tidak dihukumi lagi tidak sengaja. Maka dia tidak ada ilmunya tapi karena dia sengaja tidak belajar. Maka ini disebut karena tidak adanya pengetahuan di dalamnya. Ada juga orang yang memang tidak sengaja sampai dia tidak mengetahui hukumnya. Tidak sengaja sampai dia tidak tahu bahwa ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Maka ilmu sangat penting. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu yang menyebabkan rahmat Allah bisa didapatkan adalah karena dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam riwayat disebutkan salatnya seorang yang alim itu lebih baik 2 rakaatnya dibandingkan beratus-ratus rakaatnya orang yang tidak ada ilmu di dalamnya. Ya kan? Ada orang yang sholat tapi tanpa ilmu. Kemudian ada orang yang alim tapi dengan ilmunya dia tahu bahwa ini rukun, bahwa ini yang membatalkan sholat, bahwa ini sunnah-sunnah dalam sholat, bahwa ini sunnah-sunnah dalam gerakan ini, bacaannya ini. Itu lebih baik daripada orang yang namanya beratus-ratus rakaat tapi tidak ada ilmu di dalamnya. Maka sangat penting yang namanya ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertanyaan kedua, lalu kalau enggak sengaja tapi belum dimaafkan sama orang lain, insya Allah memaafkan. Allah memaafkan. Kenapa? Karena sudah diminta duluan tadi. La tu'akhidna in nasina akhtana. Jangan kau hukum kami kalau kami enggak sengaja ya Allah. Allah kabulkan itu. Karena tapi yang kita bikin kesalahan itu harus itu juga minta dia. maaf. Kayak tadi saya Ustadz Maulana contohnya gitu ya. Ada nanti pembagiannya. Apakah Betul. ini kesalahannya kepada orang lain menyebabkan kerugian? Atau apakah dia harus ganti rugi? Atau haruskah hukum kisosnya? Insya Allah dibahas hari ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi bicara masalah tentang orang ini juga harus belajar. Kadang-kadang orang ini nggak sengaja, nggak tahu ini karena nggak ada ilmunya ya. Tadi seperti itu ya kurang lebih ya. Nah ini Masya Allah mungkin ada hubungannya juga dengan saudara-saudara kita nih yang di rumah juga nih ya. Mungkin pernah mengalaminya yang namanya nggak sengaja atau lalai dalam beribadah. Wah nih mungkin langsung kita tanya sama guru kita nih Habib Nabil nanti nih untuk menjelaskan Bib. Ini banyak nih di rumah nih Bib nih penjelasan-penjelasannya kalau seandainya kita lagi ibadah atau mungkin lupa. Kita waktu sholat seharusnya